Buka kitabnya, saudara, di kitab Kejadian 39. Mulai dari ayat yang ke-20. Kejadian 39. Kita mulai dari ayat yang ke-20. Kita belajar seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tanda promosi dari Tuhan. Ya, promosi itu biar dari Tuhan, saudara. Jangan cari-cari dengan cara kita sendiri. Promosi biarkan dari Tuhan. Ini dahsyat banget. Saya suka sekali tokoh ini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita semua tahu cerita ini, ya. Yusuf pertama kali dimasukkan ke dalam penjara waktu berada di rumah Potifar pada saat dia dituduh tidur dengan istri Potifar. Saya suka sekali tokoh ini. Coba kita buka di ayat yang sebelum-sebelumnya, ya. Waktu Yusuf, istri Potifar sedang mempengaruhi Yusuf. Ini kan iblis sedang melepaskan roh kenajisan. Orang itu kalau diliputi dengan perzinahan gitu ya, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jorok kayak begitu tuh, iblis sedang melepaskan spirit perzinahan, spirit kenajisan. Nah, saya suka yang dilakukan Yusuf di ayat 39, di pasal 39 ayat yang ke-8, itu dikatakan, tetapi Yusuf menolak. Waktu Yusuf menolak, pertanda bahwa dia menghancurkan spirit kenajisan itu dalam dirinya. Yusuf itu punya integritas. Dia tahu banget hidup diurapi oleh Tuhan. Dia tahu hidup takut akan Tuhan. Yusuf tahu integritas. Yusuf tahu harus berbuat seperti apa. Makanya begitu ada tawaran setan, ini kan sebenarnya Yusuf itu diperhadapkan dengan tawaran setan, toh. Dia situasinya berada di mana? Berada di posisi penuh dengan kuasa di situ. Hati-hati. Orang kalau dikasih kuasa, jangan sampai jatuh dalam dosa. Perhatikan. Banyak orang justru jatuh dalam dosa pada saat di depan ada sesuatu hal yang bisa dia kuasai. Hawa bisa makan buah pengetahuan karena apa? Dia tidak tahan dengan penguasaan diri. Makanya diintimidasi iblis langsung ditelan habis-habis. Lalu dia bisa mempengaruhi Adam. Yusuf sebaliknya. Yusuf punya integritas. Dia tahu hidupnya disertai Tuhan. Dia tahu hidupnya takut akan Tuhan. Makanya begitu di depan ada istri Potifar, dia menolak. Tetapi Yusuf menolak di ayat yang ke-8. Yusuf menolak. Tema kita pagi hari ini kan tentang promosi ya. Orang kalau mau dipromosikan sama Tuhan, promosi itu tuh nggak melulu tentang pekerjaan, saudara. Ibu rumah tangga bisa dipromosikan oleh Tuhan. Siapapun bisa dipromosikan oleh Tuhan. Tetapi jangan salah. Ada namanya pengujian kualitas. Pengujian kualitas kehidupan. Apakah persoalan-persoalan di depan kita itu bisa dipakai Tuhan untuk menaikkan grade kita? Yusuf di depannya sudah ada istri Potifar. Kurang apa? Mungkin semua permintaan Yusuf bisa dikabulkan lewat si perempuan ini. Tetapi menjaga integritas itu yang sulit. Karena kebanyakan daripada kita, promosi itu selalu kita sendiri yang cari. Jadi waktu persoalan datang, Yusuf ini kan sebenarnya persoalan datang. Karena sebenarnya destiny
Tuhan atas Yusuf adalah nanti Yusuf akan dipromosikan sebagai penguasa Mesir. Tapi kan Yusuf nggak tahu. Anda percaya nggak sih bahwa Anda itu akan dipromosikan sama Tuhan? Anda percaya nggak bahwa kehidupan kita semua itu nantinya akan dibawa naik sama Tuhan? Percaya apa enggak? Nah, Yusuf tahu bahwa dia hidupnya disertai oleh Tuhan. Makanya hidup penuh dengan kehati-hatian. Balik lagi ke ayat yang ke-20. Karena Yusuf menolak, maka Yusuf ditangkap oleh tuannya, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, perhatikan. Biarkan promosi itu datangnya dari Tuhan. Jangan cari cara sendiri. Anda akan stres. Promosi tidak melulu tentang pekerjaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mempromosikan kita lewat apa? Tekanan kehidupan. Banyak sekali orang-orang yang hidupnya, maaf ya saudara, masa lalu itu cuma masa lalu. Itu cuma catatan pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk diubah menjadi berkat. Itu catatan masa lalu. Jadi promosi dari Tuhan itu berasal dari mana? Ketaatan. Lihat, Yusuf, saya tahu kunci daripada Yusuf menolak daripada apa yang dilakukan oleh istri Potifar ini adalah karena dia tahu integritas. Kita harus tahu integritas. Jangan hanya sekedar Kristen. Kita tahu firman, kita tahu melakukannya. Kalau mau dipromosikan sama Tuhan, justru pada saat tekanan itu datang. Justru pada saat kondisimu lagi nggak baik-baik saja. Justru pada saat situasi tidak menyenangkan, itu kesempatan promosi dari Tuhan. Makanya jangan merengek terus. Jangan tukang melo, jangan merengek, jangan mengasihani diri sendiri terus-menerus. Takut seperlunya. Ya, khawatir seperlunya. Setelah itu sadar bahwa ini waktunya promosi dari Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara. Ini situasi yang tidak menyenangkan. Promosi dari Tuhan biasanya ditandai dengan apa? Situasi-situasi yang engkau nggak siap. Yang kedua, tetap menjaga integritas. Katakan tidak atas semua dosa yang ada di depan. Katakan tidak, dijaga hidupnya. Tetapi, ayat yang ke-21. Tetapi, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Lihat. Yang membuat Yusuf dipromosikan oleh Tuhan sudah pasti karena pengurapan Tuhan. Tapi pengurapan itu akan turun kalau ada apa? Ketaatan. Makanya ketaatan itu dari mana, toh saudara? Ini loh firman. Orang nggak bisa ngomong saya taat sama Tuhan. Tapi kalau engkau nggak ngerti firman, nggak bisa saudara. Karena semuanya itu berasal dari firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita harus mengampuni, nggak usah negosiasi. Mengampuni ya mengampuni. Mendoakan ya mendoakan. Memberkati ya memberkati. Nggak boleh cerai ya nggak boleh cerai. Titik. Karena semuanya itu bisa Tuhan ubahkan. Kalau kau katakan pernikahan saya sudah di ujung tanduk, saya memang harus bercerai. Engkau nggak tahu promosi Tuhan. Bahwa situasi-situasi dalam kehidupan kita itu adalah masa di mana kita mau diangkat sama Tuhan. Makanya yang benar dulu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata kuncinya di situ. Tuhan menyertai Yusuf. Kira-kira pertanyaan saya, kalau seandainya Yusuf mau dengan istri Potifar, apakah Tuhan mau menyertai Yusuf? Kalau kita ini pencuri, kita nggak jujur gitu ya, orang yang suka nggak jujur. Hidup kita jatuh dalam dosa pornografi terus. Kita suka selingkuh. Apakah ada penyertaan Tuhan di situ? Yusuf tahu integritas.
Promosi dari Tuhan itu terletak pada integritas, saudara. Integritas itu artinya apa yang firman katakan kita lakukan. Termasuk saya ngomong kayak begini, saya juga punya tanggung jawab untuk melakukan firman itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ini bicara tentang apa? Semua kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Enak, dah enak, dituduh, difitnah, diperlakukan tidak baik. Engkau punya masa lalu tidak menyenangkan. Semuanya itu Tuhan bisa pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Saya ulang. Semua peristiwa kehidupan di masa lampau yang terjadi dalam kehidupan kita, buruk sekalipun, hancur sekalipun, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di luar sana. Ini contohnya. Kepala penjara mempercayakan semua para tahanan kepada Yusuf. Punya masa lalu enggak apa-apa. Ini kan Yusuf punya masa lalu juga enggak enak. Dia dilukai oleh keluarganya. Dia dibuang oleh keluarganya, dijual berkali-kali, disiksa berkali-kali. Pengalaman buruk yang terjadi pada kehidupan Yusuf dipakai Tuhan untuk memenangkan orang. Lihat, meskipun dia masuk dalam tahanan, dia tetap dipercaya oleh Tuhan, mempercayakan para tahanan. Anda mungkin hari ini banyak sekali mengalami utang piutang. Utang Anda banyak. Tapi kalau Anda bisa lolos, Anda bisa bertobat dari utang, Tuhan akan pakai Anda untuk ketemu sama jiwa-jiwa yang terlilit utang dengan masalah yang sama. Anda bisa ngomong untuk memenangkan itu. Saya punya masa lalu banyak sekali jelek, saudara. Kehancuran, ditinggalkan, mengalami frustrasi yang luar biasa. Tapi semua masa lalu yang saya punya dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak orang. Saya punya sakit mental. Tuhan sembuhkan saya. Begitu sudah sembuh, bisa dipakai untuk memenangkan orang-orang yang sakit mental. Saya tahu caranya harus seperti apa. Karena ngalami dulu. Jadi kalau sekarang ini Anda dan saya sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti Yusuf. Dia difitnah, dia dituduh sampai dia harus masuk ke dalam penjara. Ini waktunya kita dapat promosi dari Tuhan. Makanya integritas mesti dipegang. Jangan kompromi. Orang namanya integritas nggak kompromi. Jangan coba-coba kompromi dengan dosa. Jangan coba-coba lakukan itu. Mempengaruhi orang supaya suka sama kita dan lain sebagainya itu ya. Stop dengan itu semua. Biarkan promosi dari Tuhan. Ada kalanya kita harus membersihkan nama baik kita. Ada kalanya diam. Ada kalanya diam. Contoh, kalau Anda diizinkan Tuhan difitnah sama orang, posisi Anda mungkin digeser dari pekerjaan. Nama baik Anda mungkin diinjak-injak sama orang. Anda dituduh, Anda dijelek-jelekkan. Tanya sama Tuhan. Jangan membiasakan diri bersikap reaktif. Sikap reaktif itu apa toh? Kesenggol dikit saja, engkau langsung membalas dendam. Engkau langsung marah, engkau langsung mengumpat. Itu reaktif. Segala sesuatu yang sedang kita alami, biasakan tenang. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, pasti ada tujuan di dalamnya. Nggak mungkin nggak. Pasti ada tujuannya. Tuhan bisa mengubah situasi yang kacau di dalam kehidupanmu. Tuhan punya tujuan. Makanya ada kalanya kita diam, ada kalanya kita tanya dulu sama Tuhan, kita harus seperti apa. Kalau Tuhan suruh diam, ya diam. Amin. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Ini tidak mudah loh. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, yang nggak mungkin.
Hari ini mungkin Anda ditinggalkan oleh pasangan. Tapi Anda menjaga integritas sebagai seorang anak Tuhan yang terus menjaga pernikahannya. Anda nggak berzina, Anda nggak coba-coba membuat dosa lainnya, Anda akan dipromosikan oleh Tuhan. Promosi itu macam-macam. Karena suatu hari nanti begitu Anda bisa lolos dari tesnya Tuhan, Anda akan ketemu sama orang yang sama masalahnya dengan Anda. Ratusan juta atau puluhan miliar kau punya utang. Selama engkau taat dengan Tuhan, selama engkau bisa menjaga integritasmu di hadapan Tuhan, promosi pasti datangnya dari Tuhan. Gak hanya berupa materi. Materi itu bentuknya reward. Bisa lunas utang itu reward. Keluargamu bisa pulih itu reward. Tapi bukan itu poin utamanya. Tapi menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Menjaga nama baik. Dijaga nama baiknya saudara. Orang lain mau berbuat apa aja, biarkan saja. Selama saya menjadi seorang hamba Tuhan, waduh, diinjak-injak harga diri saya, dihina-hina kayak gitu. Udah sering saudara. Udah sering banget. Makanya kata kuncinya itu dipegang. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Lihat, di situasi yang tidak menyenangkan pun, di situasi yang gak adil sekalipun, kalau datangnya dari Tuhan, kepercayaan pasti diberikan. Yang tadinya kok gak bisa berdoa. Gara-gara pasanganmu selingkuh, tiba-tiba engkau bisa menjadi pendoa syafaat. Keren toh? Yang tadinya engkau nggak pernah baca firman Tuhan, kalau baca firman Tuhan suka bingung, tapi begitu engkau mendapatkan tekanan kehidupan yang begitu dahsyatnya, tiba-tiba engkau bisa paham banget firman Tuhan. Engkau bisa ngerti, engkau tahu rema, engkau bisa melakukan, itu namanya promosi. Yang tadinya engkau ditipu dalam keuangan, misalkan. Ya, ditipu, engkau ditinggalkan orang, bisnismu ditipu, dan lain sebagainya itu. Saudara, kalau Tuhan berkenan, kau akan dipromosiin sama Tuhan. Mungkin bisnis usahamu akan diganti sama Tuhan yang lain. Keuanganmu akan dipindahkan yang lain. Intinya adalah, selama engkau taat, engkau pasti bisa dipromosikan sama Tuhan. Jadi waktu engkau bisa berdoa, engkau punya jam doa. Tiba-tiba doamu itu powerful banget. Tiba-tiba waktu engkau tumpang tangan sama orang mengalami kesembuhan, itu promosi loh. Sekalipun persoalan pribadimu belum selesai, tapi tiba-tiba engkau bisa mendoakan seseorang dan orang itu sembuh, orang itu pulih, itu promosi. Mungkin utangmu masih banyak. Tapi tulisanmu yang kau posting di media sosial tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan, itu bisa mengubahkan orang, itu promosi dari Tuhan. Ini promosi dari Tuhan itu nggak main-main, saudara. Mau diperlakukan orang seperti apapun, selama kita masih tetap setia dengan Tuhan. Wah, Tuhan kalau menaruh kita nggak main-main. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Lihat, semuanya diberikan kepada Yusuf. Kok enggak enak tuh kayak gini? Promosi nggak usah cari-cari. Di luar sana banyak main suap buat mempromosikan diri. Wah, cari teman gitu ya. Saya dulu waktu kerja, saya masih ingat. Beberapa teman saya ada konspirasi begitu ya, mencoba untuk menggagalkan saya, mencoba untuk menghancurkan saya. Tapi saya diam aja. Saya tahu ini firman. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan apa? Diam. Wah, kalau suruh diam itu paling tidak enak memang. Pengennya kita itu membela diri gitu kan? Pengennya ngomong gitu. Tapi Tuhan suruhnya apa? Diam. Karena waktu
waktu kita diam itu ternyata Roh Kudus bekerjanya dahsyat. Waktu diam itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Kathy tidak pernah sendirian. Anda juga begitu. Anda tidak pernah sendirian. Selama Anda setia dengan Tuhan, selama Anda hidupnya takut akan Tuhan, melakukan doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan, melakukannya dengan setia. Sekalipun pasanganmu memperlakukan engkau tidak baik. Selama engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tidak akan pernah. Tiba-tiba Anda bisa berdoa. Tiba-tiba pujian penyembahan itu bisa mengubahkan situasi yang ada di dalam rumahmu. Itu promosi. Ketika engkau lagi jalan saja, misalkan kau jalan ke rumah doa keliling, niatnya nggak doa keliling, mungkin kau cuma waktu jogging atau jalan kaki gitu ya, engkau nyembah Tuhan dalam nama Yesus, ada kemenangan. Waktu engkau lagi jalan, tiba-tiba tetanggamu yang lagi sakit itu mengalami kesembuhan. Tuhan memberikan kesembuhan kepada tetanggamu itu lewat pujian penyembahanmu. Itu namanya promosi. Itu namanya promosi. Ketika engkau diperlakukan tidak baik, engkau ditipu, engkau dihina, engkau apapun dan semuanya itu. Waktu engkau nyembah Tuhan, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Nyembah Tuhan dengan sepenuh hati, duitmu balik, itu promosi. Itu promosi. Orang mentertawakan kegagalanmu. Waktu engkau bisa bangkit dari rasa keterpurukanmu. Itu promosi. Jadi jangan cari pertolongan orang lain. Ikuti saja. Ini Yusuf ini nggak punya teman loh sebenarnya. Yusuf ini benar-benar sendirian, saudara. Nggak punya siapa-siapa. Yusuf sendirian. Tapi yang dipegang adalah Tuhan menyertai. Makanya pentingnya penyertaan Tuhan. Jadi enggak usah melo, aku sendirian, aku nggak ada siapa-siapa. Kemarin ada yang DM sama saya karena utangnya banyak banget. Saya sendirian, Bu. Suami tidak dukung saya. Saya enggak ini. Stop dengan semua itu. Berhentilah menyalahkan orang lain. Lihat dirimu. Pagi hari ini coba lihat diri kita masing-masing. Anda dan saya tidak pernah sendirian. Kalau engkau merasa sendirian, berarti iblis lagi memperlihatkan engkau nggak ada yang nolong. Semua intimidasi iblis itu sifatnya palsu. Saya sudah kasih tahu berkali-kali. Ketakutan, kekhawatiran, merasa sendiri, nggak ada yang tolong, itu sifatnya palsu. Ikuti saja apa kata Tuhan ini. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dahsyat bagi kita. Tidak usah cari pertolongan yang lain. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Ini luar biasa sekali. Terkadang kita harus diam. Kalau waktunya diam, ya sudah diam saja. Mau di keluarga kita ada begitu banyak teriakan. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jangan cepat-cepat ngomong amin, yes amin. Tapi kita harus tahu bahwa syaratnya adalah tidak lain dan tidak bukan ketaatan, menjaga integritas. Tetap percaya sama Tuhan. Lihat, karena Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan, ini yang dikerjakan Yusuf apa? Ketaatan, menolak dosa, tetap berintegritas. Itu loh yang dikerjakan Yusuf. Kita mau doa, kayaknya doa kita tuh kok kayaknya nggak terjadi apa-apa ya. Jangan salah, saudara. Kan tadi saya sudah bilang,
Yang kerja itu Roh Kudus, bukan kita. Bagian kita itu adalah percaya, menjaga hidup kita ini, lalu kemudian apa? Lakukan saja persis seperti firman. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Orang lain bisa mereka-reka apa yang jahat bagi hidup kita. Duitmu bisa dibawa lari. Posisi pekerjaanmu, posisi pelayananmu bisa digeser sama orang. Tapi yang namanya promosi dari Tuhan, tidak bisa ada orang yang mengotak-atik. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Kalau Tuhan udah kerja, wah. Saya itu, saudara, sudah berkali-kali sudah selesai ya ini. Izinkan saya bersaksi. Waktunya masih ada waktu 3 menit. Saya sudah sering kali difitnah sama orang. Di dalam sebuah pelayanan, nggak akan yang namanya tidak ada proses. Kita mau melayani di posisi apa saja, proses pasti ada. Engkau akan dipertemukan dengan gesekan, dengan nggak usah pelayanan ya, mau di dalam keluarga, dalam pekerjaan kantor, di pelayanan, di mana saja, gesekan pasti ada. Tapi saya belajar untuk diam. Saya diam. Wah, iblis memakai banyak orang untuk apa? Ngorek-ngorek masa lalu. Masa lalunya dibuka-buka gitu ya. Supaya apa toh? Supaya saya takut, supaya saya mundur. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan apa? Diam, diam, diam. Waktu diam itu memang kayaknya tenggelam. Memang kayaknya nggak ada yang bisa nolongin kita. Waktu disuruh diam itu, kayaknya engkau tuh kalah banget. Nggak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Padahal itu lagi pengujian loh. Roh Kudus lagi kerja waktu kita diam. Nah ini proses yang agak susah. Si Yusuf ini kan begitu toh. Dia nggak perlu menjelaskan ke banyak orang bahwa aku ini nggak tidur sama istri Potifar. Dia nggak mau melakukan itu karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan nggak suruh lakukan. Yang Tuhan suruh apa? Lari dari istri Potifar. Pada waktu itu saya juga melakukan itu. Saya mungkin kedagingan saya mungkin berpikir begini. Oh mungkin pelayanan saya akan tertutup karena orang melihat masa lalu saya. Tapi Tuhan tiba-tiba ngomong begini sama saya. Saya tidak peduli masa lalumu, Kathy. Saya peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Jangan kau mau ikut aku, jangan noleh lagi ke belakang. Saya pegang apa yang dikatakan Tuhan. Waktu percaya sama Tuhan itu memang tidak enak. Karena waktu disuruh diam itu, betul-betul tenggelam banget. Namamu mungkin jelek di mana-mana. Engkau tutup mulut rapat-rapat. Di tempat yang tersembunyi, engkau hanya memuji, memuliakan Tuhan. Lagu yang pujian tadi itu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Saya tuh suka banget lagu ini. Kalau Tuhan sudah berperkara, sudah menutup pintu, gak ada kuasa manapun, gak ada kuasa manapun bisa buka. Kalau Tuhan sudah angkat tinggi-tinggi, siapa tahu yang bisa turunin? Saya percaya pujian ini. Saya percaya sekali kuasa Tuhan ini. Dan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup saya. Makanya promosi itu kemudian dipromosikan Tuhan. Tahu-tahu pelayanan aja. Tahu-tahu sudah pelayanan di sini gitu ya. Tahu-tahu sudah pelayanan di sana gitu. Sementara si tukang nyinyir-nyinyir itu, nggak jadi apa-apa. Nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika kita percaya Tuhan, promosi Tuhan terjadi, sudah. Lakukan itu. Amin. Ya. Jadi sudah tahu ya caranya.
Tanda promosi dari Tuhan adalah tekanan datang. Diam dulu. Koreksi diri dengan cepat. Pokoknya intinya kalau udah tekanan datang, proses kehidupannya makin hari makin susah, banyak koreksi diri. Banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak koreksi diri. Stop nyalahkan siapa-siapa. Stop dengan semua itu. Koreksi diri, koreksi diri. Lalu yang kedua, menjaga integritas. Kalau Tuhan katakan mengampuni, ya mengampuni. Kalau Tuhan katakan memberkati, ya berkati. Kalau Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Doalah terus-menerus. Jangan simpan pahit, jangan simpan kekacauan yang terus-menerus di dalam pikiran yang membuat engkau nggak bisa tidur. Stop dengan semuanya itu. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Ini kan Yusuf juga begitu. Dia membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Sekalipun rasanya nggak adil buat kita. Sekalipun rasanya itu nggak enak buat daging kita. Tapi itu tanda promosi dari Tuhan. Menengoai, ya, ditutup mulutnya. Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Lalu yang ketiga, tanda promosi berikutnya adalah doamu itu tiba-tiba powerful banget. Engkau nyembah Tuhan itu tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Wah, keren. Damai sejahtera Tuhan itu memerdekakan jiwa. Keren. Itu promosi. Engkau yang cuma nyanyi lagu biasa, tiba-tiba itu atmosfer surga membuka. Rumahmu yang tadinya tuh, wah kacau, kok banyak ribut dan lain sebagainya. Tiba-tiba rumahmu menjadi tenang. Itu promosi. Berarti doamu dahsyat. Ini beberapa ini sudah ada jemaat Tuhan yang sudah mulai belajar doa keliling. Sudah mulai belajar melayani jiwa-jiwa. Saya itu paling suka nih, kalau ada jemaat yang kayak begini. Bu, kemarin saya doa keliling. Aduh, baru mau doa Bu, saya sudah hampir-hampir keserempet sama bis. Nah ini pertanda doa kelilingmu itu tuh membuat takut iblis. Makanya iblis kirim peristiwa, bis akan nyerempet dia. Saya katakan sama dia, jangan takut. Iblis itu lagi bikin perhitungan. Jangan takut. Intinya kalau doamu, saya itu paling suka saudara, perhatikan ya. Doamu berkuasa kalau apa? Tandanya kayak begini. Waktu engkau doa, contoh nih, engkau mendoakan pasanganmu lagi ngerokok misalkan gitu. Engkau berdoa gitu ya, Tuhan aku berdoa, suamiku bertobat, enggak ngerokok lagi ya Tuhan. Misalkan begitu doanya. Terus tiba-tiba waktu engkau berdoa, enggak langsung suamimu bertobat, enggak. Suamimu uring-uringan gitu ya. Wah, omongannya kasar dan lain sebagainya. Doamu berarti membuat takut iblis. Terus, masuk terus. Terus aja terus. Jangan berhenti. Doa lagi terus. Sampai betul-betul atmosfer dalam rumah tanggamu itu diubahkan Tuhan. Menjadi keteduhan. Menjadi roh takut akan Tuhan. Membuat orang itu tuh bisa membungkam mulutnya dari kata-kata kasar. Semua perkataan-perkataan kasar itu bisa kita bungkam mulutnya. Lewat doa, pujian, penyembahan. Buat itu semua. Itu kalau promosi dari Tuhan keren loh. Kalau Tuhan sudah menurunkan kuasanya, waduh, saudara, keren itu. Nggak apa-apa. Waktu engkau doa, terus tiba-tiba tuh nggak enak situasinya. Doa terus. Karena itu Roh Kudus lagi kerja. Kita kan nggak pernah tahu alam roh lagi apa yang terjadi. Ya biarkan saja, alam roh ya urusannya alam roh. Bagian kita yang ada di bumi ini, muji, nyembah Tuhan, terus memuliakan Tuhan. Ya, itu tanda promosi dari Tuhan. Makanya jangan merasa sendirian, saudara. Anda nggak sendirian. Anda punya Tuhan. Anda lagi sekolah. Semua kehidupan yang sedang kita punya itu adalah sekolah kehidupan. Waktunya belajar. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satupun dapat merendahkanku. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk semua firman yang Tuhan ajarkan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami hari-hari ini nggak begitu mudah. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa ini waktunya
Tuhan mengangkat kami tinggi-tinggi. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami gak pernah sendirian. Kami punya Tuhan yang jalan bareng-bareng sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berlari. Kami akan terus berlari ya Tuhan. Kami mau jalan dengan Tuhan. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Gandeng setiap kami pagi hari ini. Kami mau menang dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Urapi kami semua pagi hari ini. Ada begitu banyak yang mengalami kelelahan dan desperate banget. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ini waktunya tangan Tuhan menguatkan kami. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang promosikan kami. Kami tahu Tuhan sedang mengangkat kami tinggi-tinggi. Kami tahu situasinya tidak begitu enak ya Tuhan. Tapi kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami akan melakukan seperti yang Yusuf lakukan ya Tuhan. Taat dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Setiap doa kami ada kuasa Tuhan bekerja. Setiap kami beriman, ada kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kami memenangkan dalam sebuah peperangan, biarlah kuasa Tuhan bekerja. Sekalipun nampaknya ngeblur banget, sekalipun nampaknya nggak terjadi apa-apa, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau bekerja dahsyat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami pagi hari ini. Urapi kami anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, engkau sedang merasa sendirian hari-hari ini. Engkau sudah mulai mengalami kelelahan beberapa hari ini. Tuhan katakan pagi hari ini dengan begitu jelas. Aku menyertai engkau. Kalimat ini jelas banget saudara. Aku menyertai engkau. Pegang itu Tuhan katakan pagi hari ini dengan begitu kuat. Aku Tuhan menyertai engkau. Jangan takut dengan tekanan. Jangan takut waktu engkau direndahkan. Jangan takut waktu engkau difitnah. Waktu engkau mengalami situasi gak menyenangkan. Jangan takut saudara. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Tuhan sedang panggil saudara. Nama demi nama yang ikut live ini lebih dari 114 orang ini. Tuhan lagi pakai nama demi nama ini. Engkau akan diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Kuncinya taat saja. Kuncinya taat saja. Yang kedua Tuhan katakan, aku Tuhan menyertai engkau. Pegang itu kuat-kuat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Untuk pesan Tuhan pagi hari ini. Ada bagi kami. Kami beriman. Kami percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai hidup kami. Thank you God. Terima kasih. Terima kasih. Jamahan Tuhan membebaskan kami. Jamahan Tuhan memerdekakan kami. Oh, thanks God. Terima kasih Yesus baik. Terima kasih Yesus baik. Terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini. Pengurapan Tuhan dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha datang. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Jangan takut ya. Kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oke. Sampai ketemu besok Senin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya masih ada yang dijamah oleh Tuhan. Nikmati saja hadirat Tuhan. Nikmati saja. Masih ada yang nangis. Gak apa-apa, nikmati saja hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik.